Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana dari kelas non reguler semester 3 Cianjur. Di sini saya akan menyampaikan kembali hukum pidana lanjutan yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini dan SMH dan Bapak Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Muhammad Darendi Aridayan di SMH. Pertemuan ke-15 kali ini yaitu menyampaikan tentang materi dari bab 3, bab 4, dan bab 5. Yang pertama kita akan membahas tentang bab 3, yaitu bab 3 tentang perbarengan, gabungan tindak pidana atau semenup atau konkursus. Yang pengertian yang pertama itu pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konkursus atau semenup. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Contohnya, Agus sedang ada di luar aula sedangkan Mila berada di dalam aula. Mila marah sama Agus karena buku biologinya diambil tanpa sepengetahuan, dan Mila pun berniat melemparkan Agus yang sedang ada di luar. Kalau Mila jadi melemparkan Agus, akan ada aturan yang dilanggar lebih dari satu, yaitu yang pertama yaitu Mila merusak kaca pasal 406, dan yang kedua Mila melakukan penganiayaan dalam pasal 351 ayat 2, dan yang ketiga di antara perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum pernah menjatuhkan putusan vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Dan yang keempat, jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara keempat pengertian tersebut, di atas yang paling penting adalah nomor 1 karena menyangkut perbuatan, dan yang kedua pengaturan perbarengan, gabungan atau gabungan tindak pidana yang mana diatur dalam buku 1 KUHP bab 4 dalam pasal 63 sampai 71. Yang pertama itu perbarengan peraturan konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP, dan perbuatan berlanjut pergejeti handling diatur dalam pasal 64 KUHP, dan yang ketiga perbarengan perbuatan konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau pergejeti handling adalah bentuk konkursus tidak murni. Sistem pemindahan yang pertama perbarengan perbuatan konkursus idealis dalam pasal 63 KUHP, dan menurut pasal 63 KUHP ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenalkan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemindahan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dan dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin yaitu konkursus idealis homogeneus. B. Perbuatan berlanjut atau pergejeti handling, yang mana menurut pasal 64 sampai ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Dan dalam pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang, dan dalam pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MPT, syarat perbuatan berlanjut adalah adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang, dan yang kedua di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Tindak pidana yang dilakukan harus jenis, contoh kasusnya dalam perbuatan berlanjut atau pergejeti handling, yaitu Bima, seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran uang 10.000 yang berjumlah 1 juta. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap harinya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan dan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu dalam pasal 362 KUHP. Bab 3 tentang perbarengan gabungan tindak pidana semenup atau konkursus bagian kedua. Perbarengan atau pengaturan perbarengan dalam gabungan tindak pidana yang diatur dalam buku 1 KUHP bab 4
dalam pasal 63 sampai 71 berbarengan aturan konkursi idealis itu dalam pasal 63 KUHP, dan yang kedua perbuatan berlanjut atau pergejeting handling yaitu dalam pasal 6 KUHP. Dan yang ketiga perbarengan perbuatan konkursus ideal realis yaitu dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Yang ketiga perbarengan perbuatan konkursus realis yaitu dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis yaitu terhadap kejahatan-kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam atau diperberat contohnya A. Melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun tambah 1/3 kali 9 tahun yaitu 12 tahun. A. Melakukan 2 jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun ditambah 1/3 kali 9 tahun dari 9 sama dengan 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan, contohnya Joni melakukan pencurian dengan ancaman hukuman pidananya 5 tahun pelanggar pasal 362 KUHP, dan Joni yang juga melakukan pemerkosaan melanggar pasal 285 KUHP yang ancaman hukumannya pidana 12 tahun, serta Joni membunuh si korban melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidananya 15 tahun. Terhadap perbuatan ini si Joni dijatuhi hukuman pidananya 15 tahun tambah 1/3 kali 15 yang sama dengan 20 tahun. Jadi Joni dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Dan contoh kedua, Andi seorang preman melakukan pemerasan terhadap seorang pedagang buah di Jalan Raya Cianjur. Tiap pedagang dipalak Andi terkena pasal 368 ayat 1 KUHP pemerasan dan pengancaman dengan ancaman hukumannya adalah 9 tahun, serta Andi juga melakukan pemukulan terhadap pedagang buah itu sehingga luka-luka, dan Andi juga terancam pidana KUHP pada pasal 360 ayat 1 dengan ancaman pidananya kurungan 1 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun ditambah 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Jadi Andi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara saja. Itu yang ketiga, bab 3 perbarengan gabungan tindak pidana Summon atau konkursus bagian ketiga. Dan contoh lainnya yaitu contoh konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis yaitu berupa kejahatan tambah pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Yang contohnya adalah yaitu A. Melakukan 2 perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan tambah 2 bulan, tetapi yaitu 2 tahun 9 bulan, yang mana 33 bulan. Contohnya yaitu Andi melanggar pelanggaran dan kejahatan. Dia melanggar pelanggaran pada pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan dan pasal 228 dengan penjara 2 tahun penjara, maka semua jenis pidana harus dijatuhkan atau kurungan dan penjara. Adapun di maksimumnya adalah 2 tahun tambah 1/3 kali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan sama dengan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 12 bulan tambah 2 bulan, tetapi yaitu 2 tahun tambah 12 bulan yang sama dengan 36 bulan. Konkursus realis pelanggaran tambah pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis yang tiap pidananya dijumlahkan. Contohnya yaitu A. Melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 tambah 9 yaitu 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 kurungan. Hal ini dipertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP yaitu pidana maksimum yang dijatuhkan bukan 18 bulan tetapi 16 bulan yaitu 1 tahun 4 bulan. Contohnya Debbie melakukan 2 pelanggaran yaitu pelanggaran
pada pasal 505 ayat 2 dengan pidana kurungan 6 bulan dan pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan, maka untuk DB dijatuhkan pidana kurungan 18 bulan, tetapi hal ini bertentangan dengan pasal 70 KUHP, yaitu pidana maksimum bukan 18 bulan tetapi 16 bulan atau 1 tahun 4 bulan. Jadi pidana kurungan DB yang dijatuhkan adalah 16 bulan. Untuk kursus realis baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pada pasal 71 KUHP. Contohnya pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, dan pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, dan pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja pembunuhan yang diajukan ke pengadilan terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1 jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat tambah 1/3-nya, maka vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Dalam pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu jaksa penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktik jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang pemidanaan dalam tindak pidana, dan yang kedua style cell atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP yang memberatkan. Sekarang yaitu bab keempat tentang pengulangan tindak pidana residip yang bagian ke-1. Pengulangan tindak pidana residip. Residip adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ingkrah kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan vonis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya, sedangkan dalam konkursus belum ada putusan dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan residip yang pertama itu ada residip umum, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak diisyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukannya maupun tentang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa atau residip. Pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Dan residip khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip ini adalah yang dikenal KUHP. Dan residip menurut KUHP adalah pengulangan residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus, yang mana artinya pemberatan tidak hanya dilaksanakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan merupakan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residip kejahatan tertentu sejenis diatur dalam secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 sampai ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 2, 303 bis ayat 2, 321 bis ayat 2 dan 393 ayat 2. Dalam residip yang kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Contoh-contoh pada pasal residip kejahatan adalah yaitu pada pasal 137 ayat 1, barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menyampaikan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap presiden atau presiden dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan untuk pidana denda paling banyak Rp4.500. Dan dalam pasal 137 ayat 2, jika yang bersalah melakukan kejahatan-kejahatan pada waktu itu menjalankan penjarahnya dan pada saat itu belum melewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan itu semacam juga, maka terhadap dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. Isi pasal 137 berupa kejahatan menghina terhadap presiden dan wakil presiden, dan si terdakwa apabila sudah divonis maka dia tidak boleh melakukan lagi kejahatannya dalam waktu 2 tahun. Istilahnya si penjahat
tersebut harus bungkam atau mingkam selama 2 tahun. Apabila dia melakukan lagi kejahatan yang melanggar pada pasal 137, maka dia akan kena residip atau pengulangan tindak pidana. Dan pasal ini oleh Mahkamah Konstitusi sudah dicabut dikarenakan pengertian penghinaan terlalu luas atau istilahnya pasal karet. Dan pada pasal 393 ayat 1, barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual atau menawarkan, menyerahkan atau membagikan atau mempunyai kepersediaan untuk dijual lagi atau dibagi-bagikan barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa pada barangnya isi itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu nama, firma atau merek yang menjadi hak orang lain, atau menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama atau firma yang hasil, ataupun pada barangnya sendiri ataupun pada bungkusnya diturukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp9.000. Dan pada pasal 393 ayat 2, jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 bulan. Dan isi pasal 393 yang dimaksud adalah tentang pemalsuan merek, mantap pencarian, produksi, memperbanyak produk dikenakan penjara paling lama 4 bulan 2 minggu, dan apabila dalam waktu sebelum 5 tahun melakukan lagi, maka hukumannya diperberat menjadi 9 bulan penjara karena masuk ke residip atau pengulangan tindak pidana. Contohnya ada makanan yang lagi hits di Cianjur yaitu seblak Cidodot namanya. Di lain pihak, Bu Fitria juga punya usaha menjual makanan seblak. Supaya terkenal, Ibu Fitria menambahkan nama seblaknya menjadi seblak Fitria Dodot. Nah, ini tidak boleh, ini melanggar pada pasal 393. Tetapi kalau Bu Rini tetap memakai merek seblak Bu Fitria, maka itu boleh-boleh saja dan tidak ada pelanggaran pidana. Syarat-syarat residip adalah yang pertama itu kejahatan yang diulang harus sama atau jenis sejenis dengan kejahatan terdahulu, dan antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap, dan pelaku kejahatan yang dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian khusus. Untuk pada pasal 22/16, 303 bis dan 393 syarat itu tidak ada, dan pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal 2 tahun sejak adanya putusan hakim yang pasti tetap, atau dalam pasal 137, 144, 148, 216, 303 bis dan 301 KUHP, dan 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti dan tetap, dan dalam pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan prisprak atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Yang keputusan hukuman atau vonis hakim masih dapat berupa dengan adanya upaya-upaya yang berlaku atau banding dan kasasi. Keputusan yang hakim yang berupa penetapan atau basiking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut, keputusan tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan, tidak diterimanya perkara karena putusan sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan tidak dihitung sejak adanya putusan hakim yang berbuat tetap dan tidak disyaratkan oleh apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencariannya. Pidana dapat ditambah sepertiga khusus pada pasal 216, dan pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus pada pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Dan syarat-syarat residip pelanggaran itu yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama sejenis dan dengan pelanggaran terdahulu. Residip yang di luar KUHP yaitu residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain-lain. Untuk mengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksinya pidananya belum berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Dan yang kedua, untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Dan residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam pasal Undang-Undang 14.1992 dengan ketentuan pemberatannya itu tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh dan sepertiga, dan ada yang lipat gandakan menjadi 2. Yang sekarang yaitu pembahasan tentang bab kelima, yaitu tentang alasan hapusnya satu kewenangan menuntut dari dan menjalankan pidana bagian ke-1. Alasan menghapusnya kewenangan menurut KUHP yaitu tidak adanya
pengaduan pada delik atau klak delik. Dan yang kedua nebis in idem dalam pasal 376 KUHP dan matinya terdakwa dalam pasal 77 KUHP dan daluarsa dalam pasal 78 KUHP dan penyelesaian di luar beracara atau abjoining buren proses dalam pasal 82 dan yang terakhir adanya abolisi dan amnesti yang diatur dalam di luar KUHP. Yang pertama kita menjelaskan tentang tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan yaitu delik aduan mutlak atau absolut adalah suatu delik tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan maka hanya dengan pengadilanlah baru sudah dapat dituntut. Yang diadukan perbuatannya saja, contohnya kasus perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Delik aduan relatif adalah delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Yang diadukan orangnya saja, contohnya kasus mencuri terhadap harta orang tuanya. Yang keistimewaan untuk kekhususan delik aduan absolut adalah dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Dan yang kedua, dalam delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau ausnispisbar, yang artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu dalam delik aduan yang absolut pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif yang pertama adalah dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dan yang kedua, dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisah atau split bar, yang artinya pelaku peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan, jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak mengadu? Dalam pasal 72 KUHP dan pasal 73 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang yang mereka yang terkena kejahatan. Misalnya pada pasal 319 KUHP, penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu. Dan dalam pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia yang berbunyi, jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Tengah waktu pengaduan, sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut maupun relatif. Adapun daluarsa, pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat di luar Indonesia, dan dalam pasal 74 KUHP. Selanjutnya itu menarik kembali pengaduan. Dalam pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali, tetapi khususnya delik aduan absolut penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Yang selanjutnya materi nebis in idem yang diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem adalah nemo debet bis pexari, yang berarti jangan 2 kali yang sama, atau dasar ratio dari asas ini adalah untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, dan yang kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah menjalankan keputusan hakim. Syarat-syarat nebis in idem adalah yang pertama itu atas putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemutusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama, dan yang ketiga perbuatan yang dituntut di kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus, dan yang ketiga matinya terdakwa dalam pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukuman pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Dalam pasal ini terletak satu prinsip bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis saja, sampai demikian saja. Artinya tidak dapat dituntut itu tidak lalu diarahkan pada ahli warisnya. Dalam hal ini ada satu pengecualian, adalah dalam pasal 367 dan 363 HIR yang menerangkan bahwa dalam hal menuntut denda, ongkos perkara atau merampas barang-barang yang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris yang bersalah. Dan yang selanjutnya yaitu
yang di luar KUHP yang masih tentang alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman yang bagian keduanya, yaitu yang pertama adanya gerasi atau di luar KUHP itu ada dua, yaitu yang pertama amnesti dan gerasi. Daluarsa menjalankan pidana dihapus apabila 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran, 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan, ditambah sepertiga dari 5-nya tentang daluarsa dari kejahatan-kejahatan lainnya. Yang keempat, pidana mati tidak ada daluarsa. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang dan daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya. Apabila berhubungan dengan tenggang penghubungan ini lain, gerasi adalah tindakan pengampunan dari raja atau presiden yang merupakan kemurahan hati raja atau presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak gerasi. Dewasa ini gerasi berfungsi sebagai koreksi atas putusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukum. Gerasi adalah menghapuskan hukuman bagi yang telah dijatuhkan oleh hakim baik untuk sebagian maupun seluruhnya atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Tujuan gerasi adalah sebagai koreksi atas keputusan pengadilan dan yang kedua dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kehilapan. Yang dimaksud kesalahan atau kehilapan adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan aturan terhadap suatu tindak pidana sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil sehingga putusan perlu diperbaiki. Akibat hukum dari adanya gerasi yang pertama itu presiden menolak permohonan gerasi berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengabulkan permohonan gerasi berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Dan yang ketiga, presiden mengadakan perubahan hukuman komutasi yang berarti mengadakan perubahan masa hukumannya. Misalnya hukuman mati dirubah jadi seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan dan lain-lain. Dan yang keempat, mengurangi hukuman artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi hingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaan keputusan hakim dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan terhukum tetap ada. Macam-macam gerasi yang pertama itu ada gerasi duduk, adalah seorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara tidak melaksanakan hukuman. Dan gerasi jalan adalah seorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Dan yang ketiga, gerasi jabatan adalah permohonan gerasi yang diajukan oleh pejabat yang berwenang atau kepala hakim atau kepala lapas karena merasa ada keputusan yang dianggap merugikan terhukum. Perbedaan antara gerasi dan amnesti dan abolisi adalah gerasi merupakan masalah yang menghapuskan meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan, dan hukuman dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Dan yang kedua, gerasi ditujukan kepada orang atau orangnya terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Dan yang ketiga, gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kewenangan atau kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelumnya dan sesudahnya adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Dengan gerasi kesalahan pelaku terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan, seperti bayi yang baru lahir. Dan 5, gerasi yang ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk ditujukan untuk politik. Semua diberikan atas kuasa undang-undang dan hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Sekian dari review saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.